Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah min ghairi nabiqina biha jilid yang pertama. Kita sampai kepada pelajaran yang ke-10 Ad-Darsul Ashiru. Oke, yang sebelumnya kita udah mendapatkan pelajaran tentang susunan mubtada khobar, susunan tentang idofah yaitu mudhof dan mudhof ilaih, dan susunan tentang mar'ud dan na'at. Lalu kita belajar susunan mubdal dan badal ya. Nanti semuanya diulang-ulang lagi. Nanti selebihnya kita akan studi kasus aja pada tulisan-tulisan yang berkenaan dengan materi tersebut. Nah, contohnya ini nih, contoh ad-darsu al-ashir. Ini contoh susunan apa? Termasuk contoh naat dan Iya, betul. Masuk ke contoh na'at dan man'ut. Al-ashir di sini dia sebagai na'at ya. Ad-darsu di sini sebagai man'ut yang disifati. Jadi pelajaran yang ke-10. Begitu, al-ashir. Dari mana kita tahunya jenisnya sama? Ma'rifat, ma'rifat. Muzakar, muzakar. Tunggal, tunggal. Domah dan domah. Dia menyamai dari 4 sisi yang telah disebutkan. Baik, sekarang silakan dibaca, lalu diterjemahkan. Percakapan baina Hamidin wa Muhammadin. Hamid. Man anta Muhammad. Ana talibun. Man anta siapa kamu? Ana talibun ba lijamiati. Ana talibun balijamiati. Saya mahasiswa dari saya seorang mahasiswa kampus. Anta talibun jadidun. Apakah kamu siswa baru? Muhammad. Naam. Siswa yang baru, ada yangnya. Anta talibun jadidun. Apakah kamu siswa yang baru? Muhammad. Naam. Ana talibun jadidun. Ya, saya siswa yang baru. Hamid. Min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad. Ana minal Hindi. Saya dari India. Hamid. Mas muka? Muhammad. Ismi Muhammad. Hamid. Wa man hazal fatal lazi ma'ak. Dan siapa kata, maaf Ustaz, saya tidak tahu kata. Al-fata itu adalah pemuda. Al-fata itu pemuda. Wa man hadzal fata alladzi ma'aka. Nah, di sini kita belajar dengan kata ma'a. Ma'a ini artinya dalam bahasa Inggris with, atau dalam bahasa Indonesia bersama. Dan ma'a sendiri dia juga zorof. Zorof makan. Ya. Berarti dalam kalimat dia sebagai mudof. Dan isim yang terletak setelah ma'a dihukumi sebagai mudofun ilaih. Begitu. Oke. Ma'a ini adalah mudof. Oke. Jadi isim yang terletak setelah ma'a adalah mudofun ilaih. Coba diulangi dari yang pertama dulu. Man anta. Man anta, siapa kamu? Ana talibun bali jami'ati. Bil. Bil. Bil ija jami'ati. Bi itu juga huruf jar. Ana talibun bil jami'at. Di sini ya. Dia artinya sama seperti fi. Di. Bisa juga diartikan dengan, tapi pada kalimat ini
di sini artinya di. Lanjut. A'anta talibun jadidun? Apakah kamu siswa yang baru? Naam, ana talibun jadidun. Ya, saya siswa yang baru. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Hindi. Saya dari India. Mas muka, siapa namamu? Ismi Muhammad. Nama saya Muhammad. Wa man hazal fatal lazima'ak? Dan siapa pemuda yang bersama kamu ini? Betul. Wa zamili. Dia Zamil. Ya. Ahwa. Sebentar. Zamili ini ada ya. Oke, ini namanya ya mutakalim, kepemilikan saya. Asalnya kata zamil itu adalah zamilun. Nah, ini jika mudhof ilaihnya, ini kan dia sebagai mudhof nih pada kalimat zamili. Ya, dia disandarkan kepada domir ya mutakalim. Ya, yang artinya aku. Maka tanwin domahnya hilang menjadi kasroh. Zamili. Zamil sendiri itu artinya teman. Berarti karena ketambahan ya mutakalim menjadi kepemilikan saya. Ana ini ya maksudnya ya. Ya mutakalim itu saya. Berarti temannya siapa? Temannya Temannya saya atau temanku. My friend. Gitu, temanku. Dia adalah temanku. Oke, lanjut. Ahwa aydan minal Hindi. Apakah dia juga dari Hindia? La huwa minal Yabani. Tidak, dia dari Jepang. Mas muhu, siapa Masmu, Mas Muka. mas? Oh iya, Mas Muhu ya, Fuad. Mas Muhu. Siapa namanya? Mas Lanjut. is, ismuhu Hamzah. Namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad? Apa bahasamu Muhammad? Wahai Muhammad. Ya-nya itu artinya wahai. Apa bahasamu wahai Muhammad? Lugoti. Lughatil urdiyati. Enggak. Lugoti Lughati al-urdiyatu. Gitu bilangnya. Lughati al-urdiyatu. Bahasaku Adalah adalah Urdu. Bahasa Urdu. Ya. Urdiyah itu bahasa Urdu. Bahasa Urdu adalah bahasa yang dipakai di negara Pakistan. Ya. Pakistan. Bahasa Urdu itu dipakai di negara Pakistan. Tulisannya Arab, tapi lafalnya India. Lanjut. ahya lughatun sahlatun. Apa, apakah dia bahasa yang mudah? Naam, ya lughatun sahlatun. Ya, dia bahasa yang mudah. Wa Hamzah ma lughatuhu. Dan apa bahasa Hamzah? Lughatuhul yabaniyah. Wahya lughatun sa'batun. Al lughatun sa'batun. Ini dulu, lughatuhu al-yabaniyah artinya apa? Bahasa bahasa bahasanya bahasa Jepang. Iya, bahasanya adalah bahasa Jepang, al-yabaniyah. Lalu, apakah bahasa Jepang itu bahasa yang mudah, lughatun sahlatun? Maka jawabannya apa? Wahia. Wahya lughatun sa'batun. Iya, apa artinya? Sa'batun Lawan dari sulit, sahlah. sulit. Iya.
Berarti bahasa Jepang di sini kata Muhammad apa? Luqatun so'batun. Artinya bahasa yang halo. Kalau Iya, bahasa yang apa? Kata sulit. Muhammad. Bahasa yang sulit. Nah, ini dia bahasa Jepang ya. Saya nggak bisa bacanya. Tapi intinya keterangannya ini. Al-Lughatul Yabaniyah. Coba nanti kamu minta tolong sama kakak. Kakak kamu bacanya apa ini? Dan apakah benar bahasa Jepang itu sulit atau tidak? Oke, lanjut. Aina abuka ya Muhammad. Di mana ayahmu, wahai Muhammad? Abi fil Kuwait, huwa tabibun syahirun. Ayahku di Kuwait. Dia dokter yang terkenal. Lanjut. Wa wa aina ummuka? Dia aidon fil Kuwait ma'a abi. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia juga di Kuwait bersama ayahku. Abi, oh iya benar, ayahku. Ayahku, Iya. Hi- dia guru di sana. Azahabta ilal Kuwait ya Muhammad. Apakah kamu pergi ke Kuwait, Pernah. wahai Muhammad? Apakah kamu pernah pergi? Apakah kamu pernah pergi ke Kuwait, wahai? Naam, zahabtu. Ya, saya pernah pergi. Wa zamilu wa zamiluka aina abuhu, dan zamiluka Zamil artinya apa tadi? teman, Arti dan di temanmu. mana ayah temanmu? Iya, di mana ayahnya kan? Ya, Abu ayahnya. ini refers to Zamiluka, kembali ke Zamiluka. Abuhu fil Yabani huwa tajirun kabirun. Ayahnya di Jepang. Dia pedagang yang besar. Alaka akun ya Muhammad. Oke, laka itu masih ingat? Laka itu artinya maknanya tamlik, berarti kepemilikan. Apakah kamu punya gitu? Apakah kamu punya akun, saudara laki-laki, wahai Muhammad? Gitu. Dibaca dan diulangi terjemahnya. Apakah kamu mempunyai kakak laki-laki, wahai Muhammad? Naam, li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinat fil madinati al Fil munawwarah Madinatil munawwarati. ya, fil Madinatil Munawwarah ya. Artinya apa? Iya, saya punya kakak laki-laki, satu kakak laki-laki. Namanya Usama, dan dia Ma'ihuna bersamaku di sini, with me here. Dan dia bersamaku di sini. Wahwa ma'i huna. Di mana?
fil madinatil munawwarah, di kota yang al munawwarah itu artinya bercahaya, di kota yang bercahaya. Maksudnya di kota Madinah, Arab Saudi. Diulangi, baca lagi lalu terjemahkan. Na'am li akhun wahidun ismuhu Usamatu wa huwa ma'i huna fil madinatil munawwarati. Ya, saya punya satu kakak laki-laki, namanya Usama, dan dia bersamaku di sini di Madinah Al-Munawwarah. Wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab wahya fil Iraqi ma'a zaujiha, dan saya punya satu kakak perempuan namanya Zainab, dan dia di Irak bersama temannya. Zaujuha muhandisun. Temannya seorang Bukan. Zaujuha dari kata zaujun, ya. Zaujun itu artinya suami. Ya. Zaujun artinya suami. Berarti kalau zaujuha suaminya. Ha ini penanda bahwasanya dia muannas perempuan, ya kan? Suaminya siapa? Si Zainab, gitu. Si Zainab ini siapa? Saudarinya si Muhammad, ya. Zainab punya suami dan pekerjaannya adalah muhandis, ya, seorang insinyur. Ada di mana dia? Ada di Irak, negara Irak. Oke, lanjut Hamid. Hamid. A'indak Indaka A'indaka saya saya rotun. ya akhi, Oke, apakah sebentar. Indaka ini sama seperti laka, artinya kamu punya. Gitu. Tapi berbeda, ya, berbeda. Laka itu untuk yang berakal. Misalnya saya memiliki eh, saudara, ahun, ukhtun, ummun, ibu, abun, bapak. Tapi kalau indaka untuk yang benda mati atau yang tidak berakal. Maka di sini kepemilikannya mobil kan. Ini kan benda mati. Halah. Indaka sayyaratun ya akhi gitu. Diulangi bacanya dan terjemahkan. A'indaka saya ya akhi, Saya rotun ditanwin. saya rotun ya akhi, apakah kamu punya mobil, wahai saudara laki-laki? Saudara laki-lakiku. Ada ya Astaga. mutakalim. Apakah kamu punya mobil, wahai saudara laki-lakiku? La ma'il di saya rotun. Tidak. Nah, kalau ma indi artinya saya tidak punya. Ma di sini namanya ma nafiyah, ya. Ma di sini namanya ma nafiyah. Apa itu ma nafiyah? Ma yang berfungsi untuk menafikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Tatkala digabungkan dengan indi, maka kalimatnya menjadi negatif. Saya tidak punya apa? Saya rotun, mobil. Tapi yang dia punya apa? Darajatun. Lanjut. Diulangi dulu. La ma'il di saya rotun. Tidak, saya tidak punya mobil. Di darajatun. Saya punya sepeda. Hamzah. Di Hamzah. Indahu. Dahu saya rotun. Nah, Hamzah punya punya
mobil. Jadi yang punya mobil di sini siapa? Hamzah. Hamzah. Yang punya sepeda? Muhammad. Oke. Sekarang tamarin. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ini ada pertanyaan sampai nomor 22. Jawabannya ada di percakapan tadi antara Hamid dan Muhammad. Nomor 1 dibaca dan diberikan jawabannya. Mas muka ismi Muhammad. Ismi Muhammad. Nomor 2. Lanjut. Min aina anta ana minal hindi. Dari mana kamu? Saya dari India. Ma lughatuka, apa bahasamu? Lughati al-urdiyat, bahasaku Al-Urdiyatu. al-urdiyatu. Jangan Bahasa- lupa jawabannya ditulis ya di bukunya. Terjemahnya. Bahasaku adalah bahasa Urdu. Bahasa Urdu ya. Ma lughatuka, Nomor 4. aina abuka, di mana ayahmu? Abi fil Kuwaiti, huwa tabibun. Abi fil Kuwaiti. Aina ummuka, Abi fil Kuwait artinya apa? ayahku di Kuwait. Iya. Aina ummuka, di mana ibumu? Ummi fil Kuwaiti. Alaka akhun, Artinya ibuku di Kuwait. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam, li akhun wahidun. ya. Alaka ukhtun, apakah kamu punya saudara perempuan? Naam, li ukhtun wahidatun. Ya, saya punya satu saudara perempuan. Satu saudara. Saudari. Ya. Nah. Lanjut. Daka saya rotun la ma'in di saya rotun. Apakah kamu punya mobil? Tidak, saya tidak punya mobil. Lanjut. Daka darajatun. Naam, di darajatun. Daka kolamun. Ya, jawabannya boleh bebas, boleh nggak punya, boleh punya. Naam, di kolamun. Indi kolamun. Di kolamun. Daka daftarun la di daftarun. Apakah kamu punya catatan? Daftarun buku catatan. Iya, buku catatan. Lalu? Tidak, saya tidak punya buku catatan. Ya, la ma indi daftarun. Lanjut, nomor 12.
Abu katajirun? La, abi tobibun. Apakah ayahmu seorang pedagang? Tidak, ayahku seorang dokter. Ya. Lanjut 13. Min aina Muhammad? Dari mana Muhammad? Wa minal Hindi. Dia dari India. Ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhu al-urdiyatun. Al-urdiyatu. Al-urdiyatu. Bahasanya bahasa Urdu. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Abuhu fil Kuwaiti. Ayahnya di Kuwait. Aina Ya. Aina ummuhu? Di mana ibunya? Ummuhu fil Kuwaiti. Ibunya di Kuwait. Min aina Hamzah? Dari mana Hamzah? Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Ma lughatuhu? Apa bahasanya? Lughatuhu al-Yabaniyatu. Bahasanya bahasa Jepang. Ya. Aina abuhu? Di mana ayahnya? Abuhu fil Yabani. Ayahnya di Jepang. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Hiya fi Iraki. Hiya fil Iraki. Dia di Irak. Aina zaujiha? Zaujuha. Aina zaujuha? Di mana suaminya? Zaujuha fil Iraki. Suaminya di Irak. Ya, terakhir. Azaujuhal mudarrisun? Azaujuha mudarrisun. Azaujuha mudarrisun? Apakah suaminya seorang guru? La, zaujuha muhandisun. Tidak, suaminya seorang insinyur. Oke. Sekarang doa fil faraghi fi mayali ad-domir hu atau ha. Oke, nomor 1. Ustaz contohkan. Hadhil bintu thalibatun. Ya. Anak perempuan ini seorang siswi. Ismuhu atau ismuha? Ismuha. Betul, ha untuk yang muannas, kalau hu untuk yang muzakkar. Lanjut nomor 2. Silakan dan terjemahkan. Muhammadun tabibun. Muhammad seorang dokter. Wa ibnuhu muhandisun. Dan putranya seorang insinyur. Hazar rojulu tajirun kabirun. Ini pemuda ini seorang pedagang yang besar. Betul. Ismuhu Abdullah. Namanya Abdullah. Aminatu fil ghurfati wa ummaha. Ummu. Ibu. Wa ummuha fil matbakhi.
Aminah di dalam ruangan dan ibunya di dapur. Aisyah tobi batun. Hobi batun. Tobi batun. Khobar dari Aisyah kan. Ukhtu wa ukhtuha mam mi mam Hmm? mim mima Mumarridotun. Asik, lupa ya. Mumarridotun, perawat perempuan. Kalau mumarridun, perawat laki-laki. Mumarridoh itu perawat perempuan. Suster. Lanjut. kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad telah keluar dari kelas dan Zamiluhu, terjemahkan dari zamiluhunya. Baru ke khoroja, terus ke ma'ahu. temannya telah keluar bersamanya. Betul. Oke, sekarang tamrin yang ketiga. Hati khomsah as'ilah, khomsatan as'ilatan wa ajwibatan kal mithalil ati. Oke, buatlah 5 pertanyaan dan jawaban seperti contoh berikut ini. A indaka qalamun, na'am, indi qalamun. Oke, coba buat 5 pertanyaan yang sama seperti ini, tapi bendanya berbeda. Langsung, pertanyaan pertama. Daka baitun. Naam, ya di baitun. Apakah Hah? kamu Indi. baitun? Nah, artinya Apakah kamu punya rumah? Ya, saya punya rumah. ya, silakan nanti diteruskan ya, ditulis di kertas PR. Lalu yang keempat ini juga sama, berikan 5 pertanyaan beserta jawabannya seperti contoh berikut ini. Ini yang negatifnya ya. Indaka kolamun, la ma indi kolamun. Nah, ini yang negatifnya. Kalau yang ketiga tadi positif. Sekarang ta'ammal mayali. Nah, sekarang perhatikan yang berikut ini. Ini isim ya, tatkala isim itu disandarkan kepada domir. Oke. Baitun, asalnya kan baitun rumah. Kalau kita yang mengatakan rumahku, maka sandarkan isim tersebut kepada ya mutakallim, ya sukun. Dan huruf terakhir isimnya di kasroh. Maka jadilah baiti, artinya rumahku. Lalu ketika kita ingin mengatakan rumahmu, misalkan munya laki-laki, maka sandarkan dia kepada ka, baituka, rumahmu laki-laki. Kalau kita ingin mengatakan rumahmu perempuan, ya kak juga tapi di kasroh kaknya, baituki jadinya, baituki rumahmu perempuan. Oke, lalu baituhu ini ungkapan ketika kita ingin mengatakan rumahnya siapa, rumahnya laki-laki. Bu ini dia kembali ke huwa, ya kan, dia laki-laki. Kalau baituha, haknya untuk yang muannas, rumahnya yang perempuan satu orang. Nanti detailnya saya akan kirimkan di grup. Nomor 5. Ya, sandarkanlah al asma'a al atiyata, isim-isim berikut ini, ilal mutakallimi, ya, kepada orang yang berbicara, wal mukhattabi, dan orang yang diajak bicara, wal ghaibi, dan sandarkan kepada orang yang tidak ada atau orang yang dibicarakan, wal ghaibah, ya, ini yang laki-laki, ghaibah yang perempuan. Kama huwa muwaddah fil mithal, sebagaimana yang telah jelas dicontoh. Coba, ada kata kolamun. Hadza kolami, ini disandarkan kepada mutakalim, orang yang berbicara. Ini penaku. Lalu sandarkan kepada mukhotob, orang yang diajak bicara, laki-laki. Hadza kolamuka, ini pulpenmu. Lalu sandarkan kepada ghaib, laki-laki yang tidak hadir atau laki-laki yang
dibicarakan. Hadza qalamuhu, ini pulpennya dia yang laki-laki. Lalu sandarkan kata qalamun ini kepada ghaibah, yang perempuan yang ghaib, yang tidak hadir atau yang dibicarakan. Hadza qalamuha, ini pulpennya dia yang perempuan. Gitu. Dimulai dari kitabun. Jangan lupa jawabannya ditulis nanti di buku. Langsung saja kitabun, maka Haza kitabi. langsung terjemahkan. Ini buku. Haza kita buka. Ini bukumu. Haza kita buku. Ini bukunya laki-laki itu. Haza kita buha. Ini bukunya perempuan itu. Sari run. Haza sariri. Ini eh, ranjang. Ya, Ini ini ranjangku. bisa kita bilang ini tempat tidurku. Ini tempat tidurku. Haza sariruka. Ini tempat tidurmu. Haza sariruhu. Ini tempat tidurnya laki-laki itu. Haza sariruha. Ini tempat tidurnya perempuan itu. Ismun. Haza ismi. Ini namaku. Haza ismuka. Ini namamu. Haza ismuhu. Ini nama laki-laki itu. Haza ismuha. Ini nama perempuan itu. Miadilun. Miadilun. Miadilun sapu tangan. Haza miadili. Ini sapu tanganku. Haza miadiluka. Ini sapu tanganmu. Haza miadiluhu. Ini sapu tangannya laki-laki itu. Haza miadiluha. Ini sapu tangannya perempuan itu. Ibnun. Haza ibni. Ini putraku. Haza ibnuka. Ini putramu. Haza ibnuhu. Ini putranya laki-laki itu. Haza ibnuha. Ini putra perempuan itu. Ini putranya perempuan itu. Saya rotun. Haza saya roti. Ini mobilku. Haza saya rotuka. Ini mobil kamu. Haza saya rotuhu. Ini mobilnya laki-laki itu. Haza saya rotuha. Ini mobilnya perempuan itu. Miftahun. Haza miftahi. Ini kunciku. Haza miftahuka. Ini kuncimu. Haza miftahuhu. Ini kuncinya laki-laki itu. Haza miftahuha. Ini kuncinya perempuan itu. Yadun. Haza yadi. Ini tanganku. Haza yaduka. Ini tanganmu. Haza yaduhu. Ini tangannya laki-laki itu. Haza yaduha. Ini tangannya perempuan itu. Kholas. Nah, sekarang ikra. Li, laka, lahu, laha, dan terjemahkan. Li, Ini punyaku. bukan punyaku. Saya punya. Oh, Bisa juga li itu, kalau li doang, eh, milikku atau untukku. Laka, untukmu atau milikmu. Lahu, untuknya atau miliknya. Laha, untuknya perempuan atau miliknya perempuan. Gitu.
Oke, kita langsung masuk ke kalimat nomor 1. Kalau di kalimat ini sudah jelas, artinya saya punya ya. Gitu. Baca dan terjemahkan kalimatnya. Li ukhtun wahidatun. Saya punya satu kakak perempuan. Alaka akun la mali akun. Apakah kamu punya saudara laki-laki? Tidak, saya punya. Saya tidak punya kakak laki-laki. Saudara aja sebutnya. Saudara Saudara laki. laki-laki. Ukhti laha tiflun saghirun. Nah, saudariku punya tiflun sohirun. Tiflun itu anak. Sohir lawan dari kabir. Naatnya. Maka, Tiflun tadi anak laki-laki. iya. Masih kecil ya, masih bayi gitu. Masih balita apa. Kecil dari Ibnun. Lanjut. Zamili lahu Nah, terjemahnya dulu. Dibaca dulu nomor 3 lo terjemahkan. ukhti laha tiflun saghirun. Saudariku punya anak laki-laki kecil yang kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili. Temanku punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Betul. Oke. Nakul kita katakan indi kitabun ya, yang sudah saya katakan kalau indi itu untuk benda mati seperti ini atau yang tidak berakal, dan kita katakan li akhun. Li akhun untuk yang berakal berarti manusia. La nakul kita tidak katakan indi akhun. Saya punya saudara laki-laki tapi makanya indi, tidak. Harus memakai atau menggunakan li. Sekarang tamrin yang ketujuh ma'a. Ma'a ini artinya bersama atau dengan ya. Dan dia di dalam kalimat berkedudukan sebagai mudhof. Maka isim yang terletak setelah ma'a dihukumi sebagai mudhofun ilaih. Dan berlaku hukum mudhofun ilaih di sana, yaitu selalu apa? Selalu majrur atau kasroh. Maka lihat contohnya di sini Khalidin. Karena sebelumnya ada ma'a, yang mana ma'a ini menjadi mudhof untuk Khalid. Taib. Ya, silakan dibaca nomor 1 dari tamrin yang ketujuh dan terjemahkan. Ma'a Hamidun Hah? khoroja Hamidun ma'a Khalidin. Hamid telah pulang Telah bersama keluar, khoroja telah itu keluar. Ham, Hamid telah keluar bersama Khalid. Zahabat Tobibu ma'al muhandisi. Dokter itu telah pergi bersama insinyur itu. Jalasan mudarrisu ma'al mudiri. Terjemahnya? Guru itu telah duduk bersama kepala sekolah. Ya. Man maaf kak ya aliin ma'i zamali. Hmm. Oh iya, Zami, Zami, bukan Za- Zama. Zamili. Siapa yang bersamamu Ali? Wahai
Siapa yang bersamamu, wahai Ali? Temanku yang bersamaku. Aminatu. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah bersama dengan suaminya. Iya, betul. Yang keenam. Yang keenam belum. Oh iya. Khoroja abi minal baiti. Man khoroja ma'ahu ammi. Ayahku telah keluar dari rumah. Siapa yang telah keluar bersamanya? Yang telah dia telah keluar bersama dengan pamanku. Iya, pamanku telah keluar bersamanya. Oke. Tamrin yang ke-8. Ini tentang penyandaran isim kepada domir. Yang tadi ya. Baitun. Dan begitu pula abun. Nah, ini perhatikan tatkala abun dan akhun. Ketika dia disandarkan kepada domir, ya, ini namanya domir yang tersambung, domir mutasil. Jadi saya akan jelaskan. Abun, oke. Abun tatkala dia disandarkan kepada domir kata ganti ini, dia harus dipisah dengan wawu. Ini ada wawu di sini. Ada wawu di sini, ada wawu sukun. Kecuali ketika dia disandarkan kepada domir ya mutakalim tidak perlu adanya wawu. Sama abun sama akhun sama. Bisa difahami? Insya Allah. Ya, abuka, abuki dan semisal dan yang seterusnya. Contohnya di sini. Silakan dibaca nomor 1 sampai nomor 5 dan terjemahkan. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di dalam rumah. Aina abuka ya Hamid. Ya Hamid. Zahaba ila suki. Di mana ayahmu, wahai Hamid? Dia telah pergi ke pasar. Aku kak Tobibun la huwa mudarrisun. Apakah saudara laki-lakimu seorang dokter? Tidak, dia seorang guru. Zainabu firrila Riyadi. Riyadh itu salah satu kota di Arab Saudi. Zainabu firriyadi. Akuha fit Ta'ifu wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainab di Riyadh dan saudara laki-lakinya di Taif dan ayahnya di Madinah Al-Munawwar. Hazat Taif. Taif ini juga salah satu kota di Arab Saudi ya. Lanjut. Nomor 5. Hazat Tolibu Abuhu Waziru Wazirun. Wazir wa akhuhu tajirun tabirun. Pelajar ini Pelajar ini ayahnya seorang wazir, menteri ya, dan kakak laki-lakinya seorang pedagang yang besar. ya. Tamrin yang ke-6. Bukan tamrin. Yang ke-6. Ini nomor 6 ya.
Silakan dibaca. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jamiati. Saudara laki-lakiku telah pergi ke sekolah dan ayahku telah pergi ke kampus. Iya. Yang 9, ini kita sudah belajar, yaitu penggolongan isim mudzakkar hakiki yang lafzi dan maknawi. Mana isim mudzakkar hakiki yang lafzi? Yang lafzi yang di bawah. Bukan dong. Kebalik. Salah. Yang lafzi yang atas, yang maknawi yang bawah. Iya, oke. Sekarang Iqra al-asma al-atiyata wadbit awakhiriha. Bacalah isim-isim berikut ini dan berikan harokat ya di akhirnya atau semuanya. Semua huruf ini dikasih harokat. Silakan dibaca. Jangan sampai salah tanwin dan tidak tanwinnya. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Asamatu, Asamatu, Ikrimah, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Tolhatu. Iya. Baca kosakatanya dan terjemahkan. Az-zamilu, teman. Az-zawju, suami. Wahidun, satu. Fatan, Kata fata, anak laki-laki. pemuda. Bisa dibilang fata itu remaja, ya, laki-laki yang remaja, remaja laki-laki. Lanjut, ma'a. Ma'a, bersama. Tiflu, anak laki-laki yang kecil. Al-Kuwaitu, Kuwait. Iya. Al-Lughatu, bahasa. Oke, silakan nanti diulangi rekamannya dan dipelajari dan diulang lagi pelajaran 1 sampai pelajaran yang ke-10. Kita masih ada sekitar 11 pelajaran lagi dan majunya udah cukup lumayan sulit kalau kita tidak memahami 10 bab yang awal ini. Setelah ini akan saya banyak berikan soal-soal di grup, silahkan nanti dikerjakan. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.